Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah bersama saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Kendal. Baik, izinkan saya berbagi screen. Selamat datang di Pendidikan Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk semua yang berada di ruangan ini. Pembahasan modul 1.4 budaya positif, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Lisna Mutia Kartika, CGP Angkatan 11. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 dengan fasilitator Edi Eko Sunarno, dengan pengajar praktik Siti Rohayati, dan CGP Angkatan 11 Kabupaten Kendal Lisna Mutia Kartika. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta. Susunan kegiatan kita hari ini yaitu yang pertama pembukaan, doa, pemaparan materi dan tanya jawab, refleksi, penutup, doa, dan dokumentasi. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu doa. Doa saya mohon bantuannya dari salah satu peserta pengimbasan pada hari ini. Monggo Bapak Muhammad Hanif untuk bisa memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Waalaikumsalam Mari kita warahmatullahi untuk wabarakatuh. memulai kegiatan pada malam hari ini. Mari kita berdoa dengan surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang dipaparkan oleh materi bisa bermanfaat bagi kita semua untuk mendidik generasi bangsa. Al-Hadini Asyoliyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Hanif telah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Mohon maaf sebelumnya ini ada masalah teknis sedikit. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Tujuan diseminasi pada kali ini yaitu berbagi konsep budaya positif, berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Selanjutnya pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Lalu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo Bapak Ibu yang mau berpendapat mengenai pertanyaan pemantik ini boleh mengangkat tangan.
Baik, Pak Ahmad Yasir Fatan, silakan boleh berpendapat. Soal nomor 1 menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju. Karena cuman tidak setuju atau tidak setuju saja kan Bu, tidak usah menggunakan alasan. Iya, Ya udah. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju mungkin. Ya, nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. baik, terima kasih Pak Fatan atas pendapatnya. Kita lanjutkan. Mohon maaf Bapak Ibu, ada pendapatnya. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu yang mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya saya off cam ya, karena ada masalah teknis kalau camnya dibuka. Apa itu budaya positif? Silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat mengenai apa itu budaya positif, boleh mengangkat tangannya. Ya, silakan Ibu Tetris. Silakan Ibu Tetris. Silakan Ibu Tetris pendapatnya. Menjawab keyakinan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah untuk mendukung murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Oke, baik. Jawaban dari saya, Bu. Oh, yang lainnya. Terima kasih Bu Tetris atas jawabannya. Monggo selanjutnya yaitu Ibu Devi. Silakan Ibu Devi pendapatnya apa itu budaya positif? Silakan Ibu Devi. Mungkin masih di-unmute, Bu. Suaranya belum terdengar. Ibu Devi, monggo. Ada suaranya nggak? Enggak. Baik, Ibu Devi. Ya, silakan Pak Fatan. Ya, mungkin sambil menunggu Bu Devi, saya akan coba menjawab apa itu budaya positif. Budaya positif adalah segala tindakan atau cara yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat secara umum. Itu menurut saya. Oke, bagus sekali. Itu dia menurut Pak Fatan ya. Budaya positif adalah segala hal yang dilakukan secara terus-menerus dan berlaku baik secara masyarakat ataupun secara umum. Aku video terus ya enggak? Iya. Kita lanjutkan. Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai, keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Fatan dan Ibu Tetris Auliana Hita. Terima kasih atas pendapatnya. Boleh kita berikan aplaus untuk Bu Tetris dan Pak Fatan. Mari kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang konsep budaya positif. Ada disiplin positif dan nilai universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan retribusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi yang akan kita share dan akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal.
Untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berdampak pada murid, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri. Teori kontrol dapat digunakan guru ketika menghadapi murid. Nah, teori kontrol dari Dr. William Glasser, teori ini meluruskan beberapa persepsi mengenai teori kontrol. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Hal tersebut adalah ilusi karena sejatinya kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain. Yang ada kita bisa menuntun dan mengingatkan, begitupun kita sebagai seorang pendidik. Kita lanjutkan lagi. Kita akan melihat perubahan paradigma stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Itu dia stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Monggo Bapak Ibu ada yang bisa mengartikan atau memberikan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan disiplin. Silakan Bapak Ibu boleh mengangkat tangannya dan memberikan pendapatnya mengenai disiplin. Silakan Ibu Devi. Ibu Devi, mohon maaf suaranya belum terdengar. Baik, mungkin Bu Devi ada sedikit kendala teknis, kita lanjutkan. Pak Fatan, silakan. Mohon maaf Pak Fatan masih di mute. Menurut saya definisi disiplin itu adalah taat terhadap aturan. Oke, taat terhadap aturan. Terima kasih Pak Fatan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan Bu Devi. Kayaknya ada masalah sama itunya, ada stikernya deh. Kayaknya stikernya kayak aku itu. Iya, harus pakai. Baik, Bu Devi sepertinya masih ada kendala teknis ya. Terima kasih setelah berpartisipasi. Kita akan melanjutkan. Apa makna disiplin? Kita akan lihat apa makna disiplin. Disiplin positif yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pendapat nomor 2, cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu dia berkaitan dengan disiplin positif. Benar sekali pendapat dari Pak Fatan tadi, nggih. Disiplin positif adalah usaha untuk mengontrol diri dalam memilih tindakan agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia.
Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi yang intrinsik. Jadi bagaimana kita mengontrol diri itu adalah disiplin, bukan hanya sekedar kepatuhan semata. Menurut teorinya seperti itu. Lalu nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kita akan mempelajarinya pada kesempatan kali ini. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik dari luar yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi ekstrinsik dari luar. Kalau motivasi intrinsik yaitu dari dalam diri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kita memasuki restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Apa sih itu hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi? Monggo Bapak Ibu yang mau berpendapat. Apa perbedaan hukuman? Kadang kita sering menghukum anak, bisa menjemur di lapangan, ada konsekuensi, ada restitusi. Kira-kira perbedaannya apa ya Bapak Ibu? Mungkin Ibu Tetris bisa memberikan pendapat. Atau saya akan bertanya dulu, hukuman menurut Bapak Ibu hukuman itu seperti apa ya? Silakan yang mau menjawab. Pak Fatan mungkin. Ya Bu, izin off cam ya Bu ya. Ya. Ada kendara. Kalau menurut saya, hukuman itu berfokus pada menghentikan perilaku yang negatif. Sedangkan kalau konsekuensi membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Sedangkan restitusi itu memperkuat nilai tanggung jawab serta untuk memulihkan kesalahan mereka. Jadi biar mereka itu sadar seperti itu. Itu menurut saya. Bagus sekali Pak Fatan. Mari kita berikan reaksi untuk Pak Fatan. Ibu Tetris, silakan Ibu Tetris. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan mencoba menjawab perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu bentuknya sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Sedangkan konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang dilakukan.
Sedangkan restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Ibu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Ibu Tetris dan Pak Fatan. Mari kita berikan reaksi untuk kedua peserta diseminasi pada hari ini. Jawaban yang Bu Tetris dan Pak Fatan berikan tepat sekali antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Mari kita lihat perbedaan dari ketiga hal tersebut. Untuk hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu pihak, misal hanya guru yang menghukum siswa, berupa fisik maupun psikis. Sering kita dulu mungkin waktu kita sekolah, ketika kita melanggar sebuah aturan, mungkin masih ingat dijemur di lapangan, perhatikan fisik, atau mengangkat satu kaki sambil menjewer kuping kita, itu adalah hukuman. Ini dia, berupa fisik maupun psikis. Lalu ada konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mencari solusi dan memperbaiki kesalahan mereka. Itu dia perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa yang disampaikan Pak Fatan dan Bu Tetris sangat tepat sekali ya, luar biasa sekali. Nah, mari kita mencoba untuk menjawab dari kasus-kasus berikut, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu mungkin pada waktu COVID. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Silakan yang mau menjawab boleh menuliskannya di chat box ya Bapak Ibu, boleh menggunakan fasilitas chat box yang ada di samping kanan layar Bapak Ibu. Oke, Ibu Dwi Kriswanti. Hukuman, konsekuensi, konsekuensi. Ya, terima kasih Bu Dwi. Silakan yang lainnya boleh berpendapat, boleh juga mengangkat tangannya. Mungkin Bapak Muhammad Hanif. Oke, Ibu Devi. Hukuman, konsekuensi, konsekuensi. Ya, bagus sekali Bapak Ibu. Terima kasih atas responnya. Ibu Tetris, hukuman, konsekuensi, konsekuensi. Terima kasih. Mari kita lihat jawaban dari Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, yaitu hukuman. Karena tidak ada hubungannya terlambat dengan mencatat 100 kali. Itu tidak saling berhubungan atau tidak koheren, maka itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kita mengingat kembali bahwa hukuman tadi yaitu bersifat fisik. Nah, itu adalah hukuman. Lalu membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, itu konsekuensi. Karena dia tahu dampak dari apa yang dia lakukan. Coretan dibuat sendiri, maka silakan kamu bersihkan sendiri apa yang telah kamu perbuat tadi, itu konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman karena tadi berkaitan dengan fisik. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Baik, mari kita beri aplaus untuk peserta yang sudah memberikan pendapatnya di chat box. Terima kasih yang sudah memberikan pendapatnya. Nah, masih ada lagi masih ada 5 kasus lagi. Boleh silakan kembali menuliskan di chat box Bapak Ibu. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, kira-kira itu apa? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, Syafira, Ibu Syafira, hukuman, konsekuensi, hukuman. Ibu Devi, hukuman, konsekuensi, hukuman. Ada yang mau memberikan pendapatnya secara langsung? Silakan, boleh mengangkat tangannya. Pak Hanif mungkin bisa. Ibu Supiatun, hukuman, konsekuensi, hukuman. Hukuman, konsekuensi, hukuman, dan hukuman. Oke. Hukuman, konsekuensi, hukuman. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang itu jelas hukuman karena berkaitan dengan fisik, mengobrol dengan teman dan berjemur di lapangan itu tidak ada hubungannya, itu lebih ke fisik, maka dia hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, karena ini ada hubungannya dengan pelajaran PJOK olahraga, maka itu dikategorikan sebagai konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, hukuman. Karena membersihkan WC dengan mematahkan pensil itu tidak ada korelasinya. Mungkin bisa menjadi konsekuensi ketika mengganti pensil temannya, itu akan menjadi konsekuensi. Tapi membersihkan WC tidak ada hubungannya dengan mematahkan pensil kawannya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, yaitu hukuman. Mungkin ini sering terjadi pada masa-masa kita ya. Sebelum adanya kurikulum merdeka, kita termasuk generasi yang pernah mengalami hukuman seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita berikan reaksi. Luar biasa sekali peserta diseminasi pada kali ini. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mungkin sekarang Bapak Ibu sudah banyak menerapkan keyakinan kelas karena kita sering mendengarnya, kita sering mendapatkan masukan-masukan daripada senior kita mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam hal intrinsik, berarti dalam diri sendiri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mungkin zaman kita sering mendengar peraturan kelas, tapi sekarang kita mengenalnya dengan keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga sekolah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu selalu ditinjau, entah per bulan, entah per 3 bulan, entah per 6 bulan, tapi akan selalu ditinjau apakah keyakinan kelas itu masih relevansi dengan keadaan pada waktu itu. Itulah keyakinan kelas. Mari kita lihat perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu kebajikan yang dituju keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri, yaitu menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, yaitu untuk kesehatan dan keselamatan.
Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu berkaitan dengan keselamatan. Karena kalau berlari di koridor berarti dia bisa, anak koridor tempatnya sempit, dia bisa saling bertabrakan satu dengan lainnya. Maka nilai yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Contoh penerapan keyakinan kelas. Guru menjelaskan tentang keyakinan kelas. Biasanya kita akan menggunakan post-it agar lebih mudah, agar biasanya murid kita itu malu dalam berpendapat, tapi mereka lancar dalam menulis. Biasanya keyakinan kelas dituangkan dalam bentuk tulisan daripada ditanyakan satu-satu secara lisan. Contoh keyakinan kelas: saling membantu, jujur dan dapat dipercaya, peduli, sopan dan santun, ibadah tepat waktu, disiplin dan tepat waktu, menghargai guru dan teman. Itu ya. Hal-hal kalimatnya positif, bukan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jujur dan dapat dipercaya. Kalau bahasa negatifnya dilarang berbohong, tapi kita ganti dengan jujur dan dapat dipercaya. Lalu menghargai guru dan teman. Kalau peraturannya bisa kita tulis dengan dilarang menyela saat guru menjelaskan. Kebersihan sebagian dari iman. Kalau aturannya dilarang buang sampah pada tempatnya. Nah, dilarang buang sampah sembarangan, mohon maaf. Itu dia contoh keyakinan kelas, kalimatnya itu positif. Kebutuhan dasar manusia. Kita akan melihat 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan dan penguasaan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan dan peserta didik atau murid kita butuhkan. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Mari kita merenung Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu posisi kontrol kita ada di mana ya? Posisi kontrol yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol sebagai teman, atau posisi kontrol guru sebagai pemantau, atau posisi kontrol guru sebagai manajer. Kali ini kita akan mempelajari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira saya yang mana ya? Kita akan melihat. Penghukum. Seorang penghukum, guru penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau kata-kata. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Hasil kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Itu dampak dari guru yang memiliki posisi kontrol penghukum. Lalu membuat merasa bersalah. Coba apakah kita termasuk kepada guru yang membuat rasa bersalah? Guru bersuara lebih lembut membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, Ani, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu bukan? Tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa sih senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Dari kata-kata itu adalah posisi kontrol guru menjadi pembuat merasa bersalah. Hasilnya, murid akan merasa bersalah, menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu dampak psikis kepada murid kita. Kita lanjut, teman. Nah, banyak juga nih posisi kontrol guru sebagai teman. Bagaimana sih dampak posisi kontrol sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Ani, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin sudah janji kepada Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk saja dulu. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Hasilnya murid memang akan merasa senang dan akrab dengan guru. Namun murid menjadi tergantung dengan guru karena menganggap guru sebagai temannya. Lalu ada posisi kontrol selanjutnya yaitu pemantau. Guru pada saat mengawasi sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi dicatat nih. Jadi ketika melakukan kesalahan akan membuka kembali catatannya tersebut. Kamu sudah melakukan kesalahan 10 kali dari kemarin. Nah, contoh, adik kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan apabila terlambat? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencapai jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru.
Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Hasilnya, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan akan menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Itulah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Mungkin kita bisa menilik ke dalam diri kita, kita biasanya sering berada di posisi kontrol yang mana, atau selalu konsisten di posisi kontrol itu, atau sering berganti-ganti. Itu kita bisa menjawabnya ya di dalam diri kita sendiri. Enggak, apa sih gitu ya? Alamatnya teman-teman. Mari kita diskusi tentang posisi kontrol apa yang ada pada pernyataan berikut. Mari kita berdiskusi Bapak Ibu. Kamu selalu saja datang terlambat, sana lari keliling lapangan 5 kali. Kira-kira posisi kontrol apa kalimat ini? Boleh menuliskannya di chat box. Kamu selalu saja datang terlambat, sana lari keliling lapangan 5 kali. Oke. Ibu Dwi Kriswanti, penghukum. Ada yang lain? Boleh menuliskan di chat box. Oke, tepat sekali. Penghukum. Wah, semua sepakat ya bahwasanya kalimat ini adalah posisi kontrol penghukum. Karena fisik tadi ya. Keliling lapangan 5 kali itu berkaitan dengan fisik. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, 5 posisi kontrol apakah dari kalimat guru yang seperti ini? Teman. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Kira-kira posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Mari kita membuat rasa bersalah. Mari kita lihat. Membuat rasa bersalah. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut itu membuat mental siswa kita menjadi ngedon dan membuat dirinya tidak berharga di mata orang lain, membuat dia tidak dapat membahagiakan orang lain. Itu posisi kontrol, membuat rasa bersalah. Kita lanjut. Ayo menjadi lebih baik demi Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kira-kira posisi kontrol apakah? Boleh menulis teman. Oke. Teman, wah banyak yang sepakat ini teman ya. Teman. Wah semuanya teman. Mari kita lihat. Teman, betul sekali. Karena ada kata-kata ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Biasanya teman kan seperti itu ya. Udah tidak apa-apa, nanti Ibu bantu. Itulah teman ya. Kita lanjut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa dan konsekuensinya apa? Posisi kontrol pemantau. Ada yang lain? Pemantau. Mari kita lihat. Pemantau, tepat sekali Bapak Ibu guru hebat, luar biasa sekali. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal itu? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Posisi kontrol apakah itu? Manajer. Oke. Manajer, betul sekali Bapak Ibu. Mari kita berikan aplaus untuk pendapat-pendapat yang luar biasa dari Bapak Ibu guru hebat dalam pengimbasan pada hari ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita melanjutkan materi mengenai restitusi, saya ingin berikan sebuah video. Dari video tersebut kita akan belajar sesuatu. Silakan Bapak Ibu setelah menonton video tersebut berikan pendapat Bapak Ibu berkaitan dengan cerita dari video yang akan saya tampilkan.
mengambil jam pertama untuk Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Kok gak terlambat? Kayla, sini kok. Apalagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau! Anu bu, begini bu. Mentong kau Kayla, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Lama aja dulu ya, terus baru masuk ya. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kayla, tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum bu. Maaf kak terlambat. Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat, Seng. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan tidak terlambat bu, tapi nasib tetap dihukum. Kok tidak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok tidak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah
Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Jangan meninggal ya mama. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh, tak ada tempatku menadu, tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh jadi insinyur, tidak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempari Kak. Lemparkan Mak, lempar nih, lempar nih, lempar. Saya kira kita mau hukum Kak, hukum Mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, rinduku Baik Bapak Ibu, itu dia video sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa dari video tersebut. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat mengenai video yang telah saya tampilkan tadi. Baik, Pak Ahmad Yasri Fatan, silakan pendapatnya. Baik, terima kasih Bu Lisna untuk waktunya. Menurut saya apa yang dilakukan Bu Guru tadi yang di video tersebut tidak atau belum menerapkan yang namanya disiplin positif ya. Karena ketika ada anak didiknya yang terlambat, tanpa meminta penjelasan terlebih dahulu, tanpa bertanya apa yang dialami oleh anak tersebut, beliau langsung memberikan hukuman. Jadi menurut seperti teori kontrol yang tadi dijelaskan Bu Lisna, masih dalam tahap sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah, belum sebagai teman, pemantau maupun manajer. Seperti itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fatan. Baik, terima kasih Pak Fatan, pendapat yang luar biasa. Mari kita berikan aplaus. Ada yang ingin berpendapat lagi Bapak Ibu? Silakan. Dari video yang sangat mengharukan tadi, saya lihat tadi banyak yang memberikan reaksi yang terharu ya, reaksi bersedih dari video tersebut. Ada yang ingin berpendapat lagi? Silakan selain Pak Fatan sambil saya berbagi materi lagi. Baik, silakan Ibu Tetris. Baik Ibu Lisna, terima kasih atas waktu yang diberikan. Melihat cerita video tadi, merasa tersentuh sekali ya Bu. Videonya apalagi berhubungan dengan Ibu sangat menyentuh sekali. Untuk pembelajarannya seorang guru tersebut, saya kurang setuju dengan apa yang dilakukan guru tersebut. Guru tersebut seperti menerapkan posisi kontrol penghukum ya Bu. Ibu tersebut tidak menanyakan alasan muridnya itu terlambat kenapa, tapi dia langsung memarahi di depan anak-anak yang lain, dan itu sangat tidak setuju sekali karena hasilnya nanti akan membekas di anak tersebut. Anak tersebut akan menjadi minder dan kurang percaya diri dan akan menyimpan rasa dendam pada guru tersebut. Mungkin pendapat saya seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, mari kita Berikan aplaus untuk Ibu Tetris dan Pak Fatan. Luar biasa sekali pendapatnya, betul sekali video yang sangat menyentuh. Jangan sampai itu terjadi kepada kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Selayaknya kita menanyakan alasan kepada murid kita mengenai kesalahan yang ia lakukan. Apalagi ketika kesalahan itu berkali-kali dilakukan, pasti murid kita punya alasan.
Berarti dalam video tersebut guru belum melakukan yang namanya segitiga restitusi. Mari kita pelajari berkaitan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi, bukannya menghukum, tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Itulah restitusi. Selanjutnya, segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Biasanya guru akan mengeluarkan kalimat tersebut. Lalu selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu bertanya kepada murid kesalahan apa yang telah ia lakukan. Apakah kamu merasa bersalah? Nanti murid akan menjawabnya. Lalu setelah itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi murid sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan dan kesalahan yang dia lakukan. Jadi kita sebagai guru tidak langsung menghukum atau bahkan menghindari yang namanya menghukum, tapi kita melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu. Biarkan murid kita yang menemukan solusinya, kita sebagai pembimbing dan sebagai penuntut. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah berbuat kesalahan. Itu menstabilkan identitas agar siswa kita menjadi tenang, tidak merasa was-was, tidak kena mental istilahnya zaman sekarang. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menumbuhkan sikap yang baru. Itu validasi tindakan. Menanyakan alasan dan kesalahan apa sih yang kamu buat. Lalu yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa atau nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati. Apa? Bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Yaitu menanyakan solusi kepada murid kita. Itulah segitiga restitusi. Kita masuk kepada penutup Bapak Ibu. Dalam penerapan budaya positif, hendaknya pendidik memiliki standar pedagogik, kepribadian sosial dan profesional yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana dirinya menjadi among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu Bapak Ibu guru, posisi kontrol yang selayaknya kita miliki yaitu posisi kontrol manajer. Namun memang bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi, tapi posisi kontrol yang paling ideal yaitu sebagai manajer. Demikian Bapak Ibu, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang telah saya sampaikan. Kita telah berdiskusi bersama. Adakah yang ingin memberikan refleksi pada pemaparan hari ini? Atau menyimpulkan atau merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu boleh berpendapat. Adakah yang berikan kesimpulan atau refleksi kita pada hari ini? Mungkin Bapak Hanif ingin memberikan pendapatnya atau Pak Fatan, silakan. Baik, Bu Lisna, terima kasih untuk waktunya. Saya sangat berterima kasih dengan Bu Lisna karena sudah menyelenggarakan diskusi kita pada malam hari ini. Sangat banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan, mulai dari apa itu budaya positif, apa itu disiplin positif, dan apa itu hukuman, keyakinan kelas, ada juga restitusi,
ada juga tadi konsekuensi, dan yang semoga bisa saya terapkan nanti di pembelajaran saya ketika di kelas dengan banyak siswa yang beragam. Terima kasih, Mbak Desy. Baik, terima kasih Pak Fatan telah memberikan kesimpulan dan refleksi pada kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti pengimbasan, pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang ada di ruangan saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas reaksi-reaksi yang telah diberikan. Izinkan saya mendokumentasikan, monggo boleh on cam yang tidak ada masalah jaringan. Boleh on cam ya Bapak Ibu, ingin saya dokumentasikan. Oke, aku oke. Boleh pengarah gayanya mungkin Ibu Tetris, pengarah gaya silakan. Oke, baik Bu Lisna. Untuk gayanya karena ini masih 17 Agustusan, untuk lebih semangatnya mari kita bergaya semangat. Oke, bergaya semangat ya. 1, 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8D hari ini masih semangat? Masih. Coba kalau masih semangat saya katakan selamat siang, berarti jawabmu? Tetap semangat. Kalau saya bilang selamat siang, tetap semangat. Kelas 8D, selamat siang. Tetap semangat. Oke, nah pada pertemuan kali ini sebelum saya mulai pembelajaran, kita akan membuat dulu yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan. Kamu pernah mendengarnya? Kira-kira kalau kamu pernah mendengarnya, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Oke, Razika. Keyakinan kelas adalah peraturan yang harus dilakukan dan ditaati. Peraturan yang harus dilakukan dan ditaati. Coba contoh peraturan itu seperti apa sih misalnya? Contoh peraturan. Kalau di kelas ini contoh peraturannya apa misalnya? Tidak boleh main handphone. Ada lagi? Dilarang makan dan minum saat pelajaran. Nah, itu contoh peraturan. Selanjutnya akan Bu Lisna berikan pengertian dulu. Keyakinan kelas dengan peraturan itu sedikit berbeda, walaupun hampir sama. Kalau peraturan tadi contohnya dilarang buang sampah sembarangan, dilarang makan dan minum di dalam kelas. Itu peraturan yang dibuat tanpa berdiskusi atau disepakati. Tapi kalau keyakinan kelas kita membuatnya dengan berdiskusi dan disepakati di dalam kelas. Contoh lagi, kalau peraturan kelas itu biasanya menggunakan kalimat negatif. Contohnya tadi, dilarang buang sampah, tidak boleh makan dan minum dalam kelas, dilarang menggunakan handphone saat pelajaran. Itu kalimat negatif. Coba kalau keyakinan kelas nanti kamu membuatnya dalam bentuk kalimat positif. Seperti apa sih kalimat positif? Misal, dilarang buang sampah sembarangan. Jadikan kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Mau membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu namanya keyakinan dengan kalimat yang positif. Ada lagi? Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Buat ke dalam keyakinan kelas kalimat yang positif. Makan dan minum saat istirahat. Ada lagi? Dilarang apa misalnya? Dilarang bermain di dalam kelas. Coba kalimat positifnya apa? Kalimat positifnya dilarang bermain di dalam kelas. Menjadi kalimat positif yaitu menjaga kelas tetap kondusif. Ada lagi dilarang
negatif. Kalimat positifnya bagaimana? Dilarang membuli teman. Menghargai satu sama lain. Bisa dipahami sampai sini? Buat keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif. Ya. Tidak ada kata dilarang, tidak ada kata tidak boleh. Kamu rubah menjadi sebuah kalimat yang positif. Bisa dipahami sampai sini? Masing-masing siswa menuliskan satu keyakinan kelas dengan kalimat positif. Satu orang satu saja. Ditulis di post-it ini. Budista bagikan lalu kamu tulis. Silakan ya. sangat senang karena dengan keyakinan kelas kita dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nama saya Satwa Pernikahan dari kelas 1B. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas karena dengan membuat keyakinan kelas akan membuat kelas menjadi kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha dan Amara dari kelas 8B. Setelah membuat keyakinan